Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rangga Malansyah ingin mempresentasikan UAS basis data yang diampu oleh Muhammad Irfan Septiarmuti. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa soalan. Soalan yang pertama adalah pemahaman ERD kompleks, Entity Relationship Diagram. Konteksnya, Jakarta Books adalah sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris, transaksi peminjaman, dan anggota perpustakaan. Jakarta Books memiliki beberapa cabang di seluruh kota dan setiap cabang memiliki inventaris tersendiri. Berikut adalah Entity Relationship Diagram dari Jakarta Books. Ya, terlihat di sini kita akan menjelaskan beberapa saja, yaitu di mana tabel inventaris itu memiliki ID inventaris sebagai primary key dan foreign key-nya itu ID cabang dan ID item. Tabel buku memiliki atribut ID item sebagai primary key, lalu tabel majalah memiliki primary key sebagai ID item dan foreign key sebagai ID penulis. Lalu ada tabel jurnal yang dimana memiliki atribut ID item sebagai primary key dan ID penulis sebagai foreign key. Tabel artikel memiliki atribut ID item sebagai primary key. Ya, sebenarnya tidak perlu saya jelaskan satu persatu dan dapat dilihat dari gambar dan penjelasan ini. Selanjutnya, hubungan antara entitas yang ada di ERD, yaitu ada yang terlihat pada gambar ini. Baik, selanjutnya kardinalitas setiap hubungan. Kardinalitas hubungan pada Jakarta Books rata-rata itu one to many dan many to one, dan tidak ada one to one. Lalu pada batasan partisipasi pada setiap hubungan itu hampir semua total kecuali reservasi dan anggota itu dia parsial. Nah, untuk soalan nomor 2, soal pembahasan normalisasi. Kita akan membahas normalisasi data, desain relasional, dan implementasi DDL SQL. Yang pertama adalah normalisasi. Normalisasi itu proses strukturisasi data dalam rangka mengurangi data redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan data integrity atau kejelasan data. Untuk normalisasi data dari yang belum dinormalisasi atau unnormalized form menjadi normalized form. Berikut adalah tabel awal pada persoalan yang ada di UAS. Tabel ini sudah termasuk dalam bentuk 1NF. Apa itu 1NF? Yang dimana tidak terjadi pengulangan pada salah satu kolom. Sehingga tabel ini atau tabel universitas info ini sudah termasuk dalam kriteria 1NF. Ya, terlihat kriteria untuk memenuhi 1NF itu tidak ada multi value pada kolom. Pada tabel universitas info sudah tidak memiliki multi value sehingga tidak melanggar 1NF. Yang kedua ada 2NF. Syarat untuk memenuhi kriteria 2NF adalah memenuhi syarat 1NF dan tidak ada partial functional dependency, yang dimana itu ketika sebuah tabel memiliki lebih dari satu kandidat key dan ada kolom yang bergantung pada salah satu kandidat key saja. Jadi istilahnya kita memisahkan yang tadi di tabel universitas info itu ada banyak ID kayak ID mahasiswa, ID dosen, ID program studi, dan yang lain. Itu kita bisa ini misal contohnya di kayak gini, tabel fakultas, hanya ada di fakultas dan nama fakultas. Atau seperti yang ini, tabel program studi, ada di program studi dan nama program studi. Dan itu untuk 3NF. 3NF itu untuk kriteria memenuhi 3NF adalah sudah memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency. Transitive dependency itu ketika kita misalkan nih kolom A itu bergantung pada kolom B, yang dimana dia itu bukan kandidat key, dan kolom B bergantung pada kolom C yang menjadi kandidat key. Tapi kolom C itu tidak bergantung pada kolom B, jadi ada kolom yang bergantung pada kolom lain yang bukan kandidat key.
Nah, ini udah ada contoh-contoh tabel yang saya buat yang termasuk dalam GNF. Yang pertama ada tabel dosen. Ya, jadi si ID dosen. Jadi kita anggap kita lihat tabel dosen saja. Misalkan ID dosen ini kan, nama dosen kan bergantung pada ID dosen. Ya, dan nama dosen bergantung pada ID program studi. Tapi ID program studi itu nggak bergantung sama ID dosen. Itu bisa dipisah. Jadi istilahnya dia ya tidak ada kandidat key. Ini gitu deh. Lalu ada tabel-tabel lain seperti tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah mahasiswa, dan tabel mengajar yang juga termasuk ke dalam 3NF. Lalu BCNF. BCNF itu singkatan dari Boycott Normalization Form. Ini mirip dengan 3NF dan kadang orang nyebutnya 3,5 NF. Keduanya tuh punya kriteria yang mirip, tapi BCNF itu nggak ada functional dependency sama sekali pada tabel yang memiliki kombinasi kolom kandidat key yang sementara untuk ngilangin redundancy. Jadi mostly isinya tuh bakalan ID. Nah, seperti terlihat pada contoh-contoh tabel yang sudah saya buat. Misalkan tabel pengampu. Tabel pengampu itu udah tidak memiliki apa tadi namanya? Tidak memiliki functional dependency. Jadi isinya cuma ada ID mahasiswa dan di dosen. Lalu selanjutnya ada tabel kelas, hanya ada di fakultas dan ruangan, dan tabel jadwal mata kuliah. Itu, maaf itu judul salah ya. Desain relasional. Seperti yang kita sudah lihat, tabel dosen itu memiliki atribut ID dosen dan nama dosen di mana primary key itu ID dosen, dan foreign key-nya itu ID program studi mengacu ke tabel program studi, kolom ID program studi. Tabel fakultas memiliki atribut ID fakultas. Ya sebenarnya tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Jadi begini desain relasional terlihat seperti ini. Lalu tabel mahasiswa seperti ini, tabel mata kuliah seperti ini. Lalu selanjutnya tabel mengajar seperti ini, tabel 7 seperti tabel pengampu seperti ini, tabel jadwal mata kuliah seperti ini, tabel mata kuliah mahasiswa seperti ini, dan tabel program studi seperti ini. Implementasi DDL SQL. Yang sudah kita tahu, saya telah membuat tabel-tabel yang sebelumnya itu menggunakan The Beaver dengan connection PostgreSQL. Lalu saya menggunakan fungsi create untuk membuat tabel-tabel di atas. Jadi di sini saya tunjukkan kodenya untuk membuat masing-masing tabel tersebut. Yang pertama ini kode untuk membuat tabel program studi. Ini untuk membuat tabel dosen. Lalu selanjutnya kode ini untuk tabel mahasiswa, kode ini untuk mata kuliah tabel atau tabel mata kuliah. Lalu ini ada tabel jadwal mata kuliah, salah maaf ya. Ini tabel jadwal mata kuliah, kode seperti ini, tabel mengajar kode seperti ini. Lalu selanjutnya tabel mata kuliah mahasiswa seperti ini kodenya. Lalu tabel pengampu seperti ini, dan tabel kelas seperti ini. Selanjutnya untuk pemahaman query. Jadi ada beberapa soal yang dimana tentang pemahaman query. Untuk soal yang pertama, itu diminta query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, di dosen, dan nilainya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil kolom mahasiswa, kolom nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, kolom ID dosen dari mengajar, kolom ID mata kuliah dari mata kuliah matematika, kolom nilai dari mata kuliah mahasiswa, maaf. Lalu dari tabel mata kuliah mahasiswa dengan dengan membuat code seperti ini akan muncul hasil seperti yang di bawah ini, yang dimana si Zara ini memiliki nilai tertinggi pada mata kuliah algoritma dengan ID dosen D1. Ya ini MK1 itu algoritma ya, karena saya masangnya ID-nya dan dengan nilai tertinggi 91. Untuk persoalan nomor 2,
diminta query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Saya menangkap pertanyaan ini di mana setiap dosen mengambil dosen yang mengajar paling banyak pada setiap program studi. Jadi kayak gitu. Nah, untuk menjawab persoalan ini, saya membuat kode seperti ini, yang dimana saya menghitung mata kuliah itu dan mengubahnya. Istilahnya saya juga membuat tabel baru, yaitu count mata kuliah. Nah, setelah perhitungan kode ini didapat jawaban seperti ini di bawah. Nih ada ID dosennya dan nama dosennya ini, lalu ada ID program studi dan jumlah mata kuliah. Jumlah mata kuliah. Kenapa ini dua semua? Karena ya mungkin dari datanya sendiri itu emang paling banyak per program studi itu dua 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 dua. Jadi ini bukan karena redundancy tapi karena emang yang paling banyak tuh emang dua. Persoalan nomor 3, diminta query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Ya sebenarnya saya agak bingung ya bagaimana, jadi saya merata-ratakan program studinya saja. Nah, jadi saya akan menggunakan perintah average untuk mencari rata-rata di ranah nama program studi. Dan setelah perhitungan dengan kode ini didapat jawaban seperti ini. Nanti bakal muncul semua nama program studi berserta dia itu ada di fakultas mana. Lalu dengan rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai ini itu mengacu ke si nama program studi. Jadi gitu. Jadi arsitektur, program studi arsitektur rata-rata 1,5. Tinggi banget. Lalu ekonomi 89 dan ini sekali lagi mengacu ke nama program studi rata-ratanya. Lalu pertanyaan nomor 4, query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar fakultas, menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai fakultas tersebut. Jadi sekarang ini ya, rata-rata ranah fakultas. Lalu saya membuat kodenya seperti ini, memakai perintah average lagi di ranah ID fakultas. Nah, setelah mengeran kode ini, hasilnya muncul sebagai berikut. Di fakultas harusnya nama mahasiswa, nama fakultas ya, tapi saya memasukkan di fakultas. Tapi ini ada kotakan gini, kalau dipencet keren bisa ketahuan nama fakultasnya. Jadi ada ini nama fakultasnya, lalu ada rata-rata nilainya. Awalnya saya pikir rata-ratanya tuh apa error nomor 3 sama 4. Saya kira rata-rata sama, pas cek lagi wah beda ternyata rata-ratanya. Jadi seperti ini ya untuk rata-rata nilai mahasiswa di ranah fakultas. Dan terakhir nomor 5, diberikan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas, menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Bentar. Kayaknya ini soalnya beda ya. Ini seharusnya soalnya nggak kayak gini. Maaf saya salah masukin, tapi pokoknya tuh persoalan ini kita kalau nggak salah pertanyaan ini diminta untuk memberikan nama dosen beserta mata kuliah yang diajar dan rata-rata nilai mahasiswa yang diajar sama si dosen itu. Nah gitu. Ini salah nih, maaf ya Pak. Nah lalu kode yang saya buat itu seperti ini untuk mendapatkan hasilnya. Saya menggunakan perintah average lagi. Nah, dilihat nih hasil dari codingannya, muncul nama dosen ya. Nama dosen, semua nama dosen yang dan dimana si nama mata kuliah. Nah, jadi nama dosennya itu mengajar program studi apa, mengajar program studi apa, mengajar mata kuliah apa dengan rata-rata nilai mahasiswa yang diajar tersebut. Ini contoh si Nina
Bu Nina ini psikologi perkembangan. Rata-rata mahasiswa yang ngikutin mata kuliah gitu 90. Nah, jadi gitu. Jadi kayak istilahnya rapotnya guru nih. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan. Jadi mohon diampuni. Sekali lagi selamat tahun baru 2024. Semoga kita menjadi insan-insan yang lebih baik dan sehat jasmani dan rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.